Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kita kali ini, saya akan membahas dan atau mempraktekkan bagaimana cara membuat koneksi API. Langsung saja kita praktekkan. Buka terminal, kemudian kita ketikkan perintah PHP artisan make resource mahasiswa resource. Di sini kita membuat resource untuk mahasiswa dengan menggunakan perintah PHP artisan resource. Selanjutnya kita buka file mahasiswa resource-nya, kemudian kita tambahkan program berikut ini. Nah, nanti teman-teman bisa mengikuti program yang saya buat di dalam file mahasiswa resource ini. Jangan lupa di save. Kemudian kita ketikkan perintah PHP artisan make controller API / mahasiswa controller. Di sini kita membuat controller mahasiswa di dalam folder API. Kita buka filenya, kemudian kita tambahkan programnya. Nah, nanti teman-teman bisa mengetikkan program yang sama di dalam file mahasiswa controller.php yang ada di dalam folder API. Kemudian di save. Langkah selanjutnya itu kita akan membuat root untuk menampilkan data mahasiswa dengan memasukkan codingan berikut. Kita buka dulu. Kita buat di sini folder baru namanya file baru namanya api.php. Nah, kita tambahkan program itu. Selanjutnya kita buka app.php. Jadi kita tambahkan API untuk root agar dapat menampilkan atau mengkonekkan API-nya nanti. Kita ketikkan PHP artisan save. Nah, ini bentuk tampilannya. Kemudian kita buka Postman untuk mempraktekkan API-nya. Pertama itu get untuk menampilkan data mahasiswa di Postman-nya. Kita buka lagi mahasiswa controller, kita tambahkan program lagi. Kita tambahkan di sini program untuk store. Kita buat juga nanti root untuk store. Kita sesuaikan data yang ada di dalam tabel mahasiswa. Kita tambahkan root untuk store. Setelah ini kita buka Postman. Request-nya kita ganti jadi post. Kemudian linknya kita sedikit ubah. Yang tadinya /index kita jadikan /store. Kemudian kita klik body. Store, kemudian kita klik body. Kemudian kita masukkan data yang ada di dalam tabel mahasiswa. Kita masukkan satu-satu. Pertama itu name,
bagian jurusan. Jurusan pembimbing, BK, dan alamat. Kemudian setelah itu kita klik send. Nah, di sini data mahasiswa berhasil ditambahkan. Kemudian kita cek dulu. Kemudian kita cek. Nanti kita cek di dalam database dan juga tampilan webnya apakah sudah tertambah. Nah, di sini dalam database sudah ada webnya, kita refresh. Nah, di sini juga sudah ada Rusni, data mahasiswa Rusni. Kembali lagi di mahasiswa controller, tambahkan program lagi. Kita tambahkan function show. Kita akan show data mahasiswa dari database menggunakan API. Kemudian kita tambahkan root-nya juga. Di sini ditambahkan root untuk show dengan menggunakan get. Save. Buka lagi Postman. Kita menggunakan get dan masukkan link. Kemudian kita bikin /show. Kemudian di sini untuk ID-nya kita masukkan ID yang ada di dalam data mahasiswa. Sini misalnya kita buat 2, kemudian kita send. Nah, muncul data mahasiswa dengan ID 2. Kita save dulu. Nah, selanjutnya kita buka lagi file controller, kita tambahkan program lagi. Di sini kita akan menambahkan program untuk update. Di sini kita nanti bisa mengupdate data mahasiswa melalui Postman. Di save. Kemudian kita tambahkan lagi root-nya untuk update. Di sini update kita menggunakan post. Kita ubah show jadi update. Update. Save. Kemudian kembali lagi ke dalam Postman. Nah, di sini kita tambahkan yang baru. Kita ubah jadi post. Kemudian linknya kita tambahkan. Ini show kita ganti menjadi update. ID-nya kita ganti sesuai yang mau kita ubah. Di sini kita buat 1. Kemudian klik. Nah, di sini kita akan mengubah data Sylvia. Kita akan mengganti name-nya. Kita klik body dulu ya, teman-teman. Kita klik body dan memasukkan datanya dulu. Data yang terbaru yang sudah update. Di sini saya akan mengubah name-nya. Tadi 17, kita akan membuat menjadi 22. Nama.
terakhir alamat. Setelah kita memasukkan semua data, kemudian kita klik send. Nah, nanti datanya yang di database dan juga di tampilan webnya akan berubah. Kita send. Nah, di sini data mahasiswa berhasil diubah. Kita akan coba cek ya di dalam database kita dan juga di dalam tampilan website kita, apakah ikut terubah juga. Nah, ini kita refresh dulu. Nah, ini jadi dari 17 menjadi 22, kemudian refresh lagi yang web. Nah, di sini juga sudah 22. Berarti kita sudah berhasil membuat API yang update. Kita lanjut lagi ya untuk membuat function show. Nah, di sini kita akan destroy data mahasiswa dari database menggunakan API. Kita destroy. Di sini kita tambahkan program di dalam mahasiswa controller terlebih dahulu. Mahasiswa where ID. Jadi nanti kita di sini akan mencari data mahasiswa berdasarkan ID-nya. Kemudian kita tambahkan root-nya juga. Kita buat root untuk destroy atau menghapus salah satu data di database. Jadi nanti setelah kita cari ID-nya, kemudian dia akan terhapus sesuai ID yang kita masukkan. Nah, kita tambah lagi. Di sini kita menggunakan get, kita masukkan link, kemudian bikin /destroy. Di sini kita akan menghapus data mahasiswa dengan ID ID3, kemudian kita send. Nah, data mahasiswa berhasil dihapus. Kita coba cek di dalam database dan juga website kita, apakah datanya sudah terhapus. Data ID3 itu tadi resmi, kita refresh. Nah, ini sudah terhapus. Di dalam websitenya kita refresh. Di sini juga sudah terhapus. Ini kita akan membuat evaluasi lanjutan, yaitu membuat API CRUD yang lain. Di sini kita akan membuat API untuk tabel dosen. Kita kembali lagi buka terminal. Kita kembali mengetikkan perintah php artisan make _2 resource. Di sini kita ganti dosen resource. Nah, kita buka file resource-nya. Nah, ini file resource-nya. Teman-teman bisa mengikutinya nanti. Nah,
Kemudian kita bikin controller untuk dosen di dalam folder API dengan perintah php artisan main controller API slash di sini kita mengetikkan perintah php artisan make controller untuk membuat controller dari dosen controller di dalam folder API. Kita buka, kita tambahkan program di dalam dosen controller ini. Kita bisa menggunakan file program yang ada di Mozilla Controller. Kemudian kita ubah datanya saja ya, seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengikutinya. Selanjutnya kita akan membuat root untuk dosen. Nah, ini rootnya, teman-teman bisa ingin mengikuti root yang telah saya buat. Kemudian di sini kita tambahkan name use-nya dosen controller. Kita kasih keterangan dulu di sini untuk mahasiswa. Kemudian kita save ya teman-teman. Di save. Kemudian kita buka Postman. Di sini kita buat dulu untuk index. Kita ganti dulu ini namanya database itu Laravel. Ini tambahkan. Nah, sini kita akan membuat API index dari dosen dan menggunakan get. Kemudian kita klik send. Nah, di sini sudah terlihat data dosen yang ada di dalam website kita atau database kita. Kita save dulu. Kita tambahkan lagi. Kemudian sini kita menggunakan post. Kita tambahkan link untuk tadi index yang kedua ini. Kita bikin store. Kemudian kita klik body. Kita masukkan data dosen yang ada di dalam file controller kita. Kemudian kita juga memasukkan value-nya berapa. Dari NIP, kode dosen, nama, nomor HP, kemudian ada alamat dan keahlian. Setelah datanya sudah kita buat semua, kita klik dosen. Kita klik send. Nah,
sini sudah bisa data dosen berhasil ditambahkan. Jadi setelah itu kita menambahkan data di dalam database kita. Kita cek dosen. Nah, di sini sudah dari Irfan. Di sini juga sudah ada dari Irfan. Dosen dari Irfan. Kita lanjut lagi tes untuk tadi indeks stop. Sekarang kita tambahkan lagi. Ini kita menggunakan get, kita menggunakan link show, dan ID nya sini kita buat tetap 2, yang 1 saja. Kita send. Nah, di sini terlihat detail data dosen dengan ID 1. Itu Rian Fikri, SPDMP. Kita lanjut lagi. Di sini kita menggunakan post. Kemudian linknya kita menggunakan link untuk update. Kita update ID nomor 3. Di sini jadi Irfan. Kita akan mengedit namanya. Kita akan menambahkan di depannya dokter. Kita klik body, kemudian from data. Nicknya ini 19875654. Kode dosen kita samakan dengan yang sebelumnya. Nama, kemudian nomor HP, alamat, dan yang terakhir itu keahlian. Kode dosen kita isi dengan kode yang sama dengan data sebelumnya. Ini namanya kita ubah dengan menambahkan dokter di bagian depannya. Jadi dokter jadi Irfan SPD MPom. Nomor HP-nya sama. Keahlian dan alamat juga sama dengan data sebelumnya. Nah, jika sudah, kita klik send. Kita cek data dosen berhasil diubah. Jadi kita cek di dalam database. Nah, sini sudah ada dokter di dalam websitenya. Di sini juga sudah ada dokter. Kita lanjut lagi, kita save dulu yang ini. Bisa. Nah, kemudian kita buat untuk destroy. Sini kita menggunakan get, kemudian destroy, dosen/destroy. Kita akan menghapus data dengan ID nomor 2. Data dosen dengan ID nomor 2. Nah, data dosen berhasil dihapus. Kita save dulu. Kemudian kita cek di dalam database. Nah, di sini data ID dia sudah hapus. Di sini juga sudah hapus. Nah, baik, itu dia teman-teman bagaimana cara membuat API di dalam Laravel. Jadi mungkin cukup sekian video kita pada hari ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.